Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman Oke Otomotif Channel. Kali ini kita lagi nutup bengkel ya teman-teman. Cuman karena ini keluarga ya datang ya, motornya juga nggak bisa macet, nggak bisa di starter tangan. Jadi kita buka sedikit ya rollingnya. Karena kebetulan di tetangga ini ada musibah kematian. Jadi biasanya kalau dekat rumah itu ada musibah, kita juga nutup bengkel ya untuk solidaritas lah begitu ya. Nah, jadi teman-teman, di sini permasalahannya di spin ini ya. Jadi ini Suzuki Spin. Permasalahannya teman-teman adalah tidak bisa di starter tangan ya. Nah, jadi di sini kita cari tahu sekarang apa penyebabnya ya dan apa solusinya. Jadi di sini teman-teman seperti keluhan yang punya motor ya. Jadi motornya itu susah sekali di starter tangan ya. Kalau itu pakai starter kaki bisa dia hidup begitu teman-teman. Jadi kalau saya lihat di sini, perkiraan saya sih di aki ya, di akinya. Kenapa? Karena memang motor ini pernah kita cas juga akinya beberapa kali ya, bukan sekali saja, tapi beberapa kali kita cas. Itu menandakan bahwa akinya sudah mulai lemah ataupun sudah lemah ya teman-teman. Oke, sekarang kita tes aja dulu seperti apa sih suaranya atau seperti apa ciri-ciri ya kalau aki itu yang sudah lemah. Oke teman-teman. Jadi saya dekatkan aja kameranya biar lebih jelas suara dan gambarnya seperti apa, videonya seperti apa. Oke. Oke teman-teman. Teman-teman bisa lihat di speedometernya ya. Ini sekarang saya hidupkan kunci kontak ini ya. Oke, intinya saya sudah hidupkan kunci kontak dan kita tes di bel. Suara belnya lemah teman-teman. Kita lihat di sennya ya atau wesernya. Tuh, dia nyala juga tapi tidak kedip ya teman-teman. Kita lihat di belakang nyala juga ya teman-teman tapi nggak kedip ya. Nah, kita lihat di indikator di sini juga menyala teman-teman, lihat ya. Tuh, dia juga nyala di sini. Itu menandakan bahwa ada arus ya. Ada arus di aki itu. Oke teman-teman. Jadi sekarang kita tes lagi untuk belnya. Ada suaranya tapi kecil, lemah ya. Sekarang kita tes untuk starter tangan. Nah tuh, sekarang tuk. Lihat teman-teman, suaranya krok-krok atau bahkan tuk, udah langsung mati dia. Kita tes lagi. Nah, bahkan dia udah tidak kuat ya teman-teman. Tuh, kadang suaranya kok begitu ya. Artinya dia tidak kuat untuk ngangkat dinamo starter itu teman-teman. Untuk menghidupkan dinamo starter itu dia tidak kuat ya. Oke, sekarang kita coba cek di bagian akinya. Kita buka ya joknya karena akinya berada di bawah jok ya teman-teman. Jadi aki untuk spin itu berada di sini teman-teman ya. Kita buka ini ya, lalu kita buka di sini lalu kita cek berapa volt sih ini ya, sehingga tidak kuat ya untuk ngangkat starter tangan ini. Oke. Baik teman-teman, sekarang di sini kita tes ya. Kita buka dulu. Jadi untuk mengecek aki ini teman-teman, kita mempunyai dua cara ya, tiga cara. Pertama dengan cara kita tes seperti tadi itu ya. Kita tes apakah suaranya kuat, ada apa maksud saya belnya keras atau wesernya juga keras ya. Kalau dia melemah itu tanda ini ciri-ciri yang pertama. Kedua, kita menggunakan lampu tes atau tes lamp seperti ini ya teman-teman, seperti ini. Jadi kalau teman-teman yang nggak punya lampu tes ya seperti tadi itu, kalau akinya suara apa belnya lemah itu termasuk juga ya. Kita tes di sini teman-teman ya, kita lihat ya. Ini juga menyala ya. Lampu tes ini atau tes lamp ini menyala, tapi dia redup sekali teman-teman, redup ya. Dia redup sekali ini. Nah, sekarang kita cek menggunakan apometer. Ya, jadi untuk teman-teman mekanik pemula ya terutama. Jadi kalau biasanya teman-teman yang bukan mekanik, jadi nggak mungkin punya tes lamp ya. Maaf ya, tes lamp dan apometer juga nggak mungkin punya ya. Jadi ini untuk mekanik pemula ya terutama. Jadi kita arahkan dulu apometer ini ya teman-teman ke 20 volt DC ya. 20 volt DC. Kenapa 20 volt DC? Karena Anda ada di sini di atas 12 ya. Karena aki yang akan kita cek ini ya teman-teman, atau yang akan kita periksa ini 12 volt ya.
Ingat 12 volt. Berarti apa yang akan kita di atas apa yang akan kita ukur ya teman-teman. Di sini 20 ya, nggak ada 12 ya, nggak ada 15 ya. Jadi yang di atas 12 volt itu adalah 20 di sini ya. 50 juga nggak ada, berarti di sini kita taruh di 20 volt DC ya teman-teman. Jadi tapi seandainya di apometer teman-teman ada 15 volt, berarti taruh di 15, ataupun tidak ada 20 tapi adanya 50, berarti taruh di 50 volt ya. Oke teman-teman. Sekarang kita cek ya teman-teman di sini. Kita cek. Jadi yang kutub positif itu yang merah ya, dan yang hitam ini ke kutub negatif. Kita lihat di sini ya. Jadi di aki ini, tegangan aki ini hanya 10,2 teman-teman ya. 10,2 volt ya. Jadi standarnya teman-teman yang 12,44 volt aja itu harus kita cas ya, cas ulang. Ini sudah di bawah standar teman-teman. Jadi pasti nggak bisa ya. Jadi sekarang kita positifkan akinya sudah lemah ya. Coba sebelum kita lakukan penggantian teman-teman, kita tes menggunakan aki lain ya. Kebetulan di sini kita punya ya teman-teman. Kebetulan di bengkel kami punya ini aki khusus ngetes ya teman-teman. Jadi yang ini. Jadi ini saya tulis dia tes ya, tes kepepet begitu ya. Nah, jadi di sini teman-teman saya sudah pasangkan kabel ya, agar kita tidak perlu buka aki yang aslinya ini. Tinggal kita jumper aja, tinggal kita jepit aja ya begini teman-teman. Kita tes. Oke, seperti ini ya. Langsung kita tes teman-teman. Saya hidupkan kunci kontaknya ya. Lalu kita tes apakah aki ini kuat atau tidak. Jadi kalau dia bisa hidup menggunakan aki tes ini, berarti positif ya, akinya yang bermasalah. Tapi kalau dia nggak bisa hidup, kemungkinan yang lain seperti otomatis starter ataupun cool starter ya. Kita tes ya teman-teman. Ternyata setelah menggunakan aki tes ini teman-teman, motor ini langsung bisa hidup ya. Untuk starternya langsung bisa hidup. Ini menandakan bahwa akinya memang yang lemah ya. Kita tes sekali lagi ya, biar lebih meyakinkan. Kita pasang lagi yang ini, kita jepit ya teman-teman ya, seperti ini. Sekarang kita tes ya teman-teman. Tuh, motornya langsung hidup teman-teman. Kita tes lagi. Motornya langsung hidup teman-teman. Itu artinya bahwa memang positif akinya yang bermasalah. Oke, berarti di sini kenapa saya bilang harus kita ganti ya, karena memang kemarin udah beberapa kali dia cas ke sini ya. Karena dia bisa, tapi paling baru dicas saja sekitar seminggu udah lagi dia bermasalah ya. Itu tandanya akinya sudah terlalu lemah ya. Kalau dia setelah dicas terus dia bertahan, berarti akinya juga masih kuat ya teman-teman. Oke, sekarang kita buka aja aki yang baru ya. Kita ambilkan aki yang baru. Oke teman-teman. Jadi ini akinya sudah kita sediakan ya, seperti ini. Jadi di sini kita pakai yang produk dari Yuasa ya. Di sini ini untuk pemakaian Vario ya, tapi sama persis ya dengan yang di spin ini ya teman-teman. Oke. Jadi yang kita dapat di sini ada teman-teman ya, 3 item, yaitu pertama itu baut akinya di sini, lalu akinya dan air aki atau elektrolitnya ya teman-teman. Baik, di sini kita keluarkan. Ya, seperti ini ya teman-teman. Pertama kita buka tutup aluminium yang di sini ya, seperti ini. Lalu elektrolitnya atau air akinya ya. Untuk Yuasa teman-teman, ini adalah aki kering ya, tapi kita isi sendiri airnya untuk pertama kalinya, dan jangan dibuka lagi ya kalau sudah terisi teman-teman. Seperti ini tutupnya kita buka ya. Jadi ini nanti kita pakai sebagai tutup di atasnya di sini teman-teman, sebagai segelnya ya. Jadi ini kita jangan dilubangi pakai obeng atau apapun teman-teman ya. Tinggal terlubangi sendiri nanti setelah kita tekan ya, seperti ini. Ya, begini teman-teman. Dan pastikan ada gelembung ya di air aki ini atau di elektrolitnya ini. Kalau nggak ada ya kita pukul-pukul aja teman-teman, seperti ini. Pakai jari ya.
Jangan dilubangi pakai obeng ataupun jarum seperti di sini teman-teman ya. Jadi dibiarkan aja. Kalau dia nggak keluar atau nggak jalan, akhirnya kita pukul-pukul lagi pakai jari seperti ini ya, pakai tangan kita. Kita tunggu beberapa menit ya sampai terisi penuh atau sampai airnya habis teman-teman ya di sini. Tentunya di sini teman-teman tidak boleh ditambahin lagi ya. Cukup yang ini udah takarannya sudah cukup ya. Jadi jangan ditambahin lagi. Atau seandainya teman-teman mikir biar lebih tahan lama misalnya, terus teman-teman nambahin lagi air itu enggak boleh ya teman-teman. Jadi ini cukup ya, cukup sampai dia yang ini aja, ini sudah cukup, sudah pas takarannya. Jadi ini kurang lebih aki ini akan bertahan kalau pemakaian kita pas ya, kalau untuk motor-motor yang model lama. Jadi kalau kita pemakaian pas itu di pagi hari itu kita pakai starter kaki dulu teman-teman ya, agar aki ini awet. Pakai starter kaki dulu, baru setelah dia panas ya boleh kita pakai starter tangan ya. Kemungkinan aki ini akan nahan sampai 5 atau 6 tahun ya teman-teman. Itu kalau pemakaian standar seperti yang saya bilang tadi itu ya. Jadi kalau biasa kalau kita pakai starter tangan langsung teman-teman, otomatis ketahanan aki ini juga akan berkurang, karena memang di pagi hari aki ini tegangannya berkurang ya teman-teman. Jadi kalau kita pakai langsung, otomatis langsung terpakai ya. Jadi kita harus usahakan pakai starter kaki dulu, baru setelah dia panas atau setelah kita mau jalan baru kita pakai starter tangan nanti ya teman-teman. Oke, seperti yang teman-teman lihat di sini airnya sudah habis ya. Kita cabut teman-teman seperti ini. Jadi di saat pemasangan ini teman-teman jangan kita masukkan lewat sebelah seperti ini ataupun lewat belakang seperti ini ya teman-teman, tapi langsung kita tekan aja seperti ini ya. Oke, setelah ini habis teman-teman ya. Jadi ini adalah penutupnya ya, do not open, artinya jangan dibuka ya teman-teman. Jadi ini terserah mau hadap sana boleh, hadap sini boleh ya, seperti ini. Baik, seperti ini. Kita tekan pelan-pelan. Jadi harus jangan yang ini aja duluan, tidak boleh ya. Jadi harus seimbang ya. Kita tekan aja terus pelan-pelan. Seperti ini teman-teman ya. Jadi tutup akinya. Jadi ini tidak boleh dibuka lagi teman-teman ya. Seandainya akinya melemah ya, dalam arti dia tegangannya kurang ya, atau arusnya berkurang, segera bawa ke bengkel terdekat untuk lakukan cas ulang ya. Jadi jangan pakai cas HP itu teman-teman ya, karena nggak bisa full ya nanti ya teman-teman. Oke, setelah rapi seperti ini teman-teman, sekarang tinggal kita pasang ya di motornya. Jadi di sini untuk bautnya ya, baut aki. Jadi baut aki ini teman-teman tergantung kebutuhan ya, bisa hadap atas seperti ini atau hadap samping seperti ini ya, tergantung kebutuhan di motornya ya. Tapi kalau di spin ini, kalau saya lihat ya, jadi kalau di motor spin ya teman-teman, pemakaiannya di atas seperti ini ya, seperti itu. Jadi kadang ada motor yang makainya di samping di sini teman-teman ya. Samping di sini, otomatis kita pasang bautnya lewat samping sini juga ya. Jadi ini teman-teman otomatis, secara otomatis dia akan mengecas sendiri ya. Ini karena akinya hangat ya. Kita cek pakai apometer ya untuk memastikan bahwa aki ini sudah terisi ya dengan arus. Ya. Oke, di sini teman-teman perhatikan ya. Teman-teman bisa lihat di sini 12,60 teman-teman. Ini sudah di atas standar ya, karena standarnya itu 12,44 volt dan harus dicas. Tapi karena sudah di atas standar berarti tidak perlu dicas ya teman-teman. Ini tinggal bisa kita pasang dan kita pakai langsung ya. Untuk menghemat waktu teman-teman langsung kita pasang aja ya. Oke teman-teman. Untuk aki spin ya teman-teman, jadi boxnya ini harus kita buka ya. Di sini dia punya baut 4 teman-teman, yang udah saya buka ya. Sini dia harus terbuka seperti ini, baru kita bisa buka akinya.
Kita pasang aki yang baru teman-teman. Untuk mengetahui mana positif negatifnya teman-teman ya, yang positif itu adalah tanda tambah ya atau tanda plus ya teman-teman, dan untuk negatifnya itu adalah tanda kurang atau min ya teman-teman di sini. Dan untuk warna kabelnya itu yang negatif atau yang min itu ya adalah warna hitam garis putih, dan yang positif adalah merah ya teman-teman ya, atau tanda plus ya seperti itu. Oke, sekarang setelah akinya terpasang seperti ini teman-teman, kita tes ya, kita tes hidupkan motor ini apakah sudah bisa atau tidak ya. Tapi ini saya yakin sudah bisa karena akinya sudah bagus. Kita tes dulu Paul. Jadi ini ownernya teman-teman ya, ini owner motornya. Nah, ternyata sudah sehat walafiat teman-teman ya, udah aman sentosa. Jadi begitu ya teman-teman, langkah untuk, nah belnya juga sudah jos ya, dan teman-teman bisa lihat ya di sennya ya teman-teman sudah bisa berkedip sempurna di sini ya, teman-teman bisa lihat di indikatornya ya. Dan lampu indikatornya juga sudah menyala ya teman-teman. Di sini sen belakang, sen kanan Paul. Ya. Sen kanan juga sudah bisa kedip ya teman-teman. Coba matiin, tes lagi Paul. Tes starter. Ternyata teman-teman sudah enak ya, sehat walafiat. Ternyata dengan mengganti aki motor ini sudah enak ya. Jadi kenapa saya sarankan ganti aki ya kalau untuk motor ini, karena memang sudah pernah kita cas berkali-kali ya teman-teman. Jadi kita pastikan akinya sudah drop. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share. Bagi yang belum subscribe ya, aktifkan tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya ya teman-teman, agar bisa terhubung dengan video-video kami yang terbaru. Dan itu juga bisa membuat kami semakin bersemangat untuk membuat video-video yang terbaru ya teman-teman. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.